Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikuti semuanya. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam bab mujahadah, kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-10. Bujurlah kailah. 9 sudah kayaknya. Iya kah? Sudah ya? 9. Sekarang 10. An Anasin. Ikutin. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u al-mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga, yaitu keluarganya, harta bendanya, dan amal perbuatannya. Yang dua kembali, dan yang satu tetap bersamanya, yaitu keluarga dan harta bendanya, kembali dan amal perbuatannya yang tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita semuanya akan meninggal dunia. Entah siapa yang duluan. Jangan takut mati, karena kita pasti mati. Jangan lari dari mati, karena kemanapun kita lari, kalau ajal sudah datang, pasti tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan jangan cari mati. Kalau orang cari mati itu berarti orang yang bodoh. Biar orang Banjar, orang Bungul mencari mati. Hidup disuruh baik-baik, dia menantang hidup, menantang kematian. Dan orang banyak zaman sekarang itu bikin konten menantang kematian. Bikin konten naik ke atas gedung, bikin video di atas gedung, apalagi bikin konten menjaga mobil truk lewat, bikin konten berenang di air air banjir, banjir bandang. Itu cari mati namanya. Tidak boleh. Jangan takut mati, jangan cari mati, jangan Jangan takut mati, jangan cari mati.
Nah itu kenapa? Karena kita pasti mati. Ketika kita mati, dan semuanya pasti mati, maka kalau kita meninggal itu akan dikuburkan. Ketika orang itu dikuburkan, jar Nabi, maka akan mengikuti si mayit itu, orang yang meninggal tadi, menuju ke alam kuburnya. Ada 3. Yang pertama hartanya, mungkin dia bawa mobil, mobilnya dia punya, dibawa ke pemakaman, ya. Apalagi yang kedua, keluarganya, istrinya, anaknya, ibu bapaknya kalau masih hidup, apalagi mertuanya, teman-temannya, semuanya ikut mengantarkan ke alam kubur. Dan yang ketiga, amalnya. Amal ini ada terbagi 2. Ada amal baik, ada amal buruk. Amal saleh dan amal taleh, amal jahat. Kata Nabi, ketiganya itu ikut menuju alam kubur. Tapi hanya satu yang ikut dengan mayit masuk ke alam kubur. Yang 2 kembali, enggak mau masuk ke alam kubur. Adapun yang tidak mau ikut ke alam kubur, yakni mau tetap tinggal di dunia, yang pertama adalah hartanya. Rasa-rasanya orang Islam bagaimanapun kayanya, tidak ada orang meninggal dunia, orang Islam nih ya, kemudian ketika meninggal dibawa semua harta bendanya. Enggak. Uangnya dibawa, enggak ada yang bawa. Mobilnya dibawa, enggak. Asalkan orang Islam ini. Enggak ada bawa harta. Kenapa? Karena malaikat tidak perlu disogok. Malaikat tidak perlu disogok. Malaikat tidak perlu harta benda kita. Yang kita bawa cuma 3 lapis kain kapan. Kalau laki-laki, kalau perempuan 5 lapis kain kapan kalau dia langsung berkain. Nah, itu saja yang dibawa. Sisanya kembali ke alam dunia. Dan yang kedua adalah yang kembali ke alam dunia istrinya, anaknya dan seterusnya. Terutama istri. Walaupun ketika hidup di dunia berjanji sehidup semati. Sehidup semati. Ketika kita nanti meninggal dunia, walaupun istrinya kemarin berjanji sehidup semati, suaminya meninggal dunia, istrinya pun gak mau ikut juga ke alam kubur. Kembali, gak mau. Ya. Yang ikut ke alam kubur bersama mayit itu cuma ada 1, yaitu amalnya. Amal itu terbagi 2, ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Oleh karenanya di alam dunia ini perbanyaklah berbuat amal baik, jangan amal buruk. Kalau kita berbuat amal buruk, segeralah bertobat. Segeralah bertobat. Jangan sampai tidak bertobat. Sebelum ajal menjemput kita, segeralah bertobat. Baik dosa yang berkaitan kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah Ta'ala, terutama manusia. Nah, kalau kita bisa beramal saleh yang banyak sekali di dunia ini, selamatlah kita nanti di alam kubur. Ada ulama kalau bercerita tentang kiamat, bercerita tentang neraka, dia nggak nangis, dia nggak takut, biasa saja. Ketika cerita tentang kiamat begitu dahsyatnya, begitu juga cerita tentang di alam akhirat, hari kebangkitan, di padang mahsyar, siratul mustaqim. Kemudian apa lagi? Tentang kisah neraka, dia biasa aja, santai aja. Tapi ketika bercerita tentang alam kubur, si ulama ini menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ditanya sama seseorang, kenapa wahai Tuan Guru engkau menangis kalau bercerita tentang alam kubur? Beliau mengatakan, aku menangis karena alam kubur itu adalah penentu untuk menuju alam akhirat. Makanya dikatakan kubur itu terkadang imma raudhatun min riyadil jannah. Ada kalanya kubur kita nanti menjadi kebun daripada kebun surga. Dan mudah-mudahan kita nanti di alam kubur mendapatkan kebun daripada kebun surga. Amin, insyaallah. Dan kalau kubur nanti kita menjadi alam kuburnya, kebun daripada kebun surga, maka berarti setelah itu aman. Di padang mahsyar aman, ketika bangkit dari kubur aman, di padang mahsyar aman, terus sampai kita pasti menuju ke alam surga. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus.
Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Tanpa hisab insyaallah. Bersama Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang kedua, alam kubur itu menjadi hufrah min hifarin niran. Ada kalanya menjadi lembah daripada lembah neraka. Menjadi paret lembah daripada lembah neraka. Kalau di alam kubur itu menjadi lembah daripada lembah neraka, maka setelahnya bangkit dari kubur di padang mahsyar siratal mustaqim, terus akan masuk akhirnya menuju ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu intinya Nabi menyuruh kita untuk bermujahadah, bersemangat di alam dunia ini yang kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, untuk mencari amal baik sebanyak-banyaknya ketika hidup di dunia ini. Dan amal baik itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Amal baik yang kita kerjakan itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Begitu juga dosa. Kebalikannya dosa, ada dosa jangka panjang, ada dosa jangka pendek. Nah, kalau bicara amal jangka pendek, itu seperti kita sholat, kita puasa, kita mengaji, kita haji, kita umrah. Itu semuanya amalan jangka pendek. Artinya, kalau hari ini kita sholat, dapatlah kita pahala. Kalau hari ini kita mengaji, dapatlah kita pahala. Tapi pahalanya sampai di situ. Kita sholat maghrib, tadi sholat maghrib. Dari kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu terhitung pahala sholat maghrib. Kalau kita cepat menyelesaikan sholat maghrib, ya cepat juga selesai pahalanya. Tapi kalau kita lama sholat maghribnya, pahalanya juga lama. Berjalan itu pahala sesuai dengan berapa lama kita waktu mengerjakan sholat itu. Nah seperti itu. Kita mengaji 1 jam, kita mengaji 1 jam itu kita dapat pahala. Kalau cuma setengah jam atau cuma 1 menit, pahalanya cuma segitu. Dia jangka waktu, makanya disebut jangka waktu pendek. Kalau kita tidak mengerjakan amalan tersebut, selesailah. Hari esok tidak bisa lagi. Ya, hari ini kalau kita tidak kerjakan, tidak bisa teralang untuk hari esok. Lalu sudah lalulah. Berkuranglah kita 1 hari dalam meninggalkan amal kebaikan tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah pahala amalan jangka panjang. Arti pahala jangka panjang ini, kita akan mendapatkan pahala terus menerus, tidak pernah akan habis. Dari kita mulai melakukan pahala itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah meninggal dunia, itu pahala nggak bakalan habis. Asalkan ikhlas saja. Ikhlas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ikhlas itu jangan ditanya lagi sudah. Kemudian tata caranya sesuai dengan tata cara Nabi. Kalau kita melakukan itu, pahalanya tadi nggak pernah bakalan putus. Dari kita mulai beribadah sampai nanti hari kiamat, walaupun kita sudah meninggal dunia. Bagaimana amalan itu? Nabi mengatakan dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam. Dalam riwayat yang lain, idza matal insanu, apabila mati manusia, inqata'a amaluh, terputuslah amalan ibadahnya. Amalan ibadahnya terpotong. Kita ketika meninggal nggak ada lagi salat, nggak ada lagi puasa, tidak lagi berhaji, tidak lagi berumrah. Ibadah kita stop. Di alam kubur kita nggak ada ibadah lagi. Illa min salas, kecuali 3 kata Nabi. Ini yang kita katakan tadi amalan pahala jangka panjang. Illa min salas, ada 3 yang tidak pernah bakalan habis tuh pahala. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ada orang bangun masjid dengan niat ikhlas, bangun mushola dengan niat ikhlas. Dia nggak punya harta, tapi dia punya tenaga, gotong royong, bangun masjid, bangun mushola. Nah, kalian di pesantren bikin jalanan, bikin ini, itu apakah pahala? Pahala. Dan itu nggak bakalan habis sampai kapan? Sampai hari kiamat. Walaupun masjidnya hancur, direnovasi. Nih, dulu siapa yang nyumbang keramik masjid ini? Kemudian direnovasi, ditinggikan keramiknya. Keramik yang dulu mana? Di dalam sudah. Apakah pahalanya orang yang bersedekah, beramal jariyah yang lalu-lalu, apakah pahalanya habis? Tidak. Masjid kita berapa kali renovasi sudah?
Mungkin bahari ada, kayu ada. Dibongkar kayunya, entah kemana sudah kayunya. Buruk. Apakah orang yang menyumbang kayu itu pahalanya habis? Tidak. Kamu bangun jalanan di pesantren, jalannya hancur, pahalanya habis? Tidak. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Ini sebagian ulama mengatakan dah bakal habis. Jadi jangan bersedih kalau saya bangun masjid baru umpama 10 tahun ternyata direnovasi. Itu yang nyumbang di pesantren, atap-atap itu kropos sudah kita ganti itu. Apa habis parahnya? Enggak bakal habis. Terus dia berjalan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kamu belajar, ya tangan kiri lagi. Kamu belajar, kamu amalkan itu. Belajar adab. Kamu pulang, kamu amalkan, lalu kamu ajarkan sama orang. Belajar baca Quran, bisa baca Quran, menghafal Quran bisa. Lalu pulang atau sudah lulus, buka TPA, buka majelis di rumah, muridnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, terus. Maka gurumu yang di pesantren itu akan mendapatkan pahala darimu. 1. Kau punya murid lagi 10 orang, kau dapat pahala dari muridmu yang 10 orang. Gurumu yang pertama dapat pahala itu juga. Muridmu belajar lagi, lo punya murid lagi sampai 100 orang. Maka yang ini, yang 100 orang mentransfer pahalanya kepada muridmu, muridmu mentransfer kepadamu, kamu mentransfer kepada gurumu. Tidak bakal habis. Itu kalau ibarat kata MLM, multi level marketing, bersambung-sambung pahalanya. Dan yang paling banyak mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu mualliman, kata Nabi, aku diutus ke muka bumi ini sebagai pengajar, sebagai orang yang mengajar, yang mengajarkan ilmu. Paling banyak Nabi itu dapat pahala. Berapa miliar manusia sudah ini, berapa triliun mulai Nabi Muhammad sampai ke kita ini atau sampai hari kiamat nanti. Pahala ilmu itu terus mengalir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beruntunglah kalian, beruntunglah kita yang belajar betul-betul, lalu kita mengamalkannya, lalu kita mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa 'allamahu, mengajarkannya. La ilaha illallah. Nah, kemudian yang ketiga, awaladun salih yad'ulah. Yang ketiga yang tidak pernah bakalan habis pahalanya adalah anak. Tapi ada 2 syaratnya. Anak, 1 syaratnya saleh. Yang kedua suka mendoakan kedua orang tuanya. Anak ini bisa anak biologis langsung. Anak biologis, artinya anak darah daging kita. Kita ajarkan anak itu dengan sebaik-baik ajaran. Lalu dia berakhlak, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sukses dia di dalam masalah ibadah, di dalam masalah berakhlak, di dalam masalah agama, sukses dia. Allah tidak menyuruh kita mengajarkan di dunia, artinya Allah tidak menggubris mau dia jadi orang kaya, mau jadi enggak. Kalau jadi kaya alhamdulillah, tapi yang terpenting adalah mengerti tentang agama anak tersebut dan mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sukses anak itu. Maka ini kita sudah mendapatkan poin pertama, anaknya saleh. Yang kedua, ya do'ulah, suka mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kita jangan salah memasukkan anak ke pesantren, menyekolahkan anak ke sekolah. Ternyata masuk mana? Sekolah pesantren. Setelah selesai dari pesantren itu, ternyata apa? Anaknya pintar, ngerti agama, tapi nggak mau doakan orang tuanya. Bid'ah, syirik, nggak sampai pahalanya. Kacau ini.
Itu banyak terjadi. Ada salah satu di Kalimantan Timur, kita tidak sebutkan daerahnya, dekat di Balikpapan. Pokoknya ada salah satu daerah di Kalimantan Timur sini. Bapaknya ketua MUI. MUI. Nah, kemudian bapaknya ini menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Entah ke Mesir atau kemana waktu itu. Nah, ke Mesir banyak macamnya. Ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang Wahabi, macam-macam. Jadi orang tuanya ini ketua MUI, paham kita tahlilan apa dan sebagainya. Menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Ternyata ketika pulang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Apa semuanya disalahkan orang tuanya. Bid'ah lah, syirik lah dan sebagainya. Akhirnya apa? Boro-boro anak tadi mau mendoakan orang tuanya. Oleh karenanya Nabi mengatakan dalam urusan anak ini 2 syaratnya, saleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Dan anak tadi, kata ulama, bisa anak biologis kita, bisa anak murid kita. Itulah Abuya bangga sekali kalau muridnya Abuya banyak dan jadi semuanya. Jadi ulama, jadi kiai, senang. Wah, luar biasa itu. Kalau bisa, kata Abuya, kalahkan Abuya. Abuya cuma segini, kamu lebih hebat lagi. Dan sebenarnya guru yang baik itu tidak pernah akan iri dengan muridnya. Kalau ada guru umpama ngajak ke muridnya, ternyata muridnya lebih alim, lalu gurunya iri dengan muridnya, ini kebelengar gurunya nih. Disumpahi lagi sama gurunya, ndak bakalan jadi kamu. Sudah. Ndak boleh begitu. Banggalah seorang guru kalau punya murid yang lebih alim daripada dirinya. Dan kata sebagian ulama ya, tanda guru itu berhasil di dalam mendidik anaknya bukan banyak muridnya. Tanda yang betul-betul berhasil seorang guru itu apabila dia punya murid lebih alim daripada dia. Kalau dia punya murid lebih alim dari gurunya, berhasil tuh guru. Kalau standar-standar saja biasa. Tapi kalau dia punya murid lebih alim daripada gurunya, ini sangat luar biasa itu guru. Guru, dia sudah dapat pahala dari dirinya dan pahala dari muridnya, karena muridnya lebih alim, lebih banyak datangkan pahala. Santai gurunya di alam kubur, pahala terus jalan dari muridnya. Begitu juga orang tua. Orang tua dulu memang orang tuanya ada yang nakal. Lalu dia punya anak, bertobatlah orang tuanya, aku nggak mau lagi anakku ini seperti aku Bahari. Cukup aku sudah jadi preman Bahari. Cukup dulu aku nggak sholat, cukup sudah aku. Anakku kepingin menjadikan ulama. Memang berat. Kenapa? Karena biasanya kata pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kalau pohon mangga, buahnya buah mangga. Pohonnya durian, buahnya durian. Artinya bisa dikatakan 50% kelakuan anak itu mirip-mirip dengan orang tuanya. Mirip-mirip dengan orang tuanya. Dan kebanyakan kalau sudah anaknya nakal sekali, orang tuanya nggak mampu lagi. Kata bapaknya, mirip lawan aku Bahari ini, kelakuan. Jarumanya mirip abahnya kelakuan. Sudah nggak mampu lagi orang tuanya mengurus anaknya, lalu ujung-ujungnya masuk aja pesantren katanya. Jadi pesantren itu dianggap kayak bengkel, mobil rusak masuk di pesantren. Tahanlah dia setahun atau 2 bulan, 3 bulan, ampih dia di pesantren. Kenapa? Niatnya salah. Masuk pesantren niatnya salah, dan kebanyakan orang tua begitu tuh. Coba kalau kita punya anak umpama berapa orang? 5 lah. Di antara 5 itu cari yang paling pintar, cari yang paling kuat hafalannya, masukkan dia ke pesantren. Suruh dia menghafal Quran betul-betul, jangan sampai goyah. Jangan berhenti di tengah jalan, terus belajar. Itu cari. Tapi kebanyakan orang kita itu sudah anaknya luar biasa nakalnya, baru masuk pesantren. Nggak tahan jadinya. Lihatin saja seperti itu pada umumnya. Nah, ala kulli hal. Nah, itu pahala jangka panjang. Nah, begitu juga dosa. Dosa ada dosa jangka pendek.
Ada dosa jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek umpama ya nggak sholat lah, nggak puasa lah, ibarat kata itu jangka pendek. Jangka panjang, ya tadi kebalikannya, sedekah jariah. Tapi ini dosa jariah, bikin video di YouTube, tapi ngajakin orang berbuat maksiat. Orangnya sudah meninggal dunia, lah dia videonya masih ada di YouTube itu, masih ada di Facebook. Dia sebarkan di video itu sesuatu yang tidak baik. Sedekah jariah, dosa jariah namanya. Atau apa? Bangun tempat perjudian, bangun tempat diskotik, bangun tempat maksiat. Orangnya sudah meninggal dunia, dosanya ngalir terus. Atau apa? Ilmu yang tidak bermanfaat, ngajarin orang membuka situs-situs yang dilarang, diajarin situ, akhirnya orang buka itu. Atau ngajarin orang berkata-kata yang tidak baik, ngajarin orang ilmu yang tidak bermanfaat, diamalkan sama orang ini. Maka orang yang mengajarkan ilmu yang jahat tadi itu akan dapat dosa terus menerus, nggak pernah berhenti sampai hari kiamat, jikalau dosa itu diamalkan sama orang tadi. Nah, itu dosa jariah tuh. Orang menyebar fitnah nih, berita bohong. Walaupun orang tadi yang menyebar fitnah ini, dia mungkin sudah bertobat, tapi fitnah itu nggak pernah berhenti. Berita bohong itu nggak pernah berhenti, tersebar ke sana, terbar sini. Bahayanya itu fitnah itu. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih kejam daripada pembunuhan. Menyebarkan berita bohong sana, berita bohong sini, didengar sama orang, disebarkan lagi. Maka orang yang menyebarkan fitnah pertama kali itu dosanya sangat besar sekali. Gimana cara tobatnya itu? Bingung juga. Yang ketiga, anaknya dididik yang tidak baik. Dididik joget, dididik main TikTok, dididik apa lagi, pakaian seksi, ada kan seperti itu. Maka semua itu menjadi dosa yang tidak pernah akan berhenti-henti. Fahim tuh? Kita lanjut hadis yang ke-11. Ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika rawahul Bukhari. Perhatikan artinya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jar Nabi? Perhatikan ini. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu sekalian daripada sendal yang dipakainya. Begitu juga keadaan neraka. Nih, kita pakai sendal nempel nggak ke kulit kita, ke kulit telapak kaki kita? Nempel kan ya? Dekat banget kan ya? Dekat. Kalau sendal terinjak tahi ayam kadang kena ke kulit kaki kita. Kecuali tahi ayamnya masuk ke dalam sendal, hanya terinjak. Artinya sendal itu sangat dekat dengan kaki kita. Najar Nabi, surga sangat dekat daripada sendal kita. Padahal sendal itu bukan lagi dekat, nempel di kaki kita. Jar Nabi, surga dekat kepada kalian, lebih dekat daripada sendal yang menempel di kaki kalian. Begitu juga neraka. Artinya untuk mendapatkan surga itu cepat, mendapatkan neraka itu juga cepat sekali. Kita mau pilih yang mana? Pilihan di antara kita sendiri. Pilihan adalah kembali kepada kita. Mau yang surga kah atau mau yang neraka? Di sini ada nggak hadisnya? Dalam riwayat yang lain dikatakan tuh
Kata Nabi ya, dalam maknanya itu jar Nabi apa? Semua orang, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga. Kita ini dijanjikan oleh Nabi masuk surga. Illa man aba, kata Nabi, kecuali ada orang yang enggak mau masuk surga. Coba kalau kita ditanya semuanya, yang baik kah atau orang yang jahat sekalipun, ya, orang yang saleh atau orang yang tidak pernah berbuat baik, orang preman lah bahasa kita. Kalau ditanya, kamu kalau mati mau masuk surga? Oh iya, mau masuk surga. Orang yang enggak salat, orang ahli maksiat pun kalau ditanya kalau mati mau masuk surga, pasti jawabannya iya, saya mau masuk surga. Semua masuk surga kata Nabi, illa man aba, kecuali ada orang yang enggak mau. Kan aneh, disuruh masuk surga enggak mau. Lalu para sahabat bertanya, manil aba? Ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu? Aneh. Ada orang disuruh masuk surga dia enggak mau. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mengerjakan perintah Allah, dialah yang masuk surga. Yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, maka itulah orang yang enggak mau masuk surga. Nah itu ya, Nabi sudah mengatakan masuk surga, berarti kan dekat sekali itu surga dengan kita. Artinya ikhtiar, pilihan itu adalah di antara kita. Kita mau pilih yang mana semuanya. Oleh karena itu, manfaatkanlah diri kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, amal saleh, baik pahala ibadah pahala jangka pendek atau ibadah pahala jangka panjang. Apalagi kalian nih santri masih muda, jangan dibuang-buang waktu kalian. Kalian sekarang itu adalah mempunyai hati yang sangat labil sekali. Kalau salah bergaul, habis, kacau. Salah bergaul, kacau. Salah punya teman, omongannya kotor, kalian bisa mengikutinya. Kenapa? Masih labil, sangat labil sekali. Nah, oleh karenanya berusahalah mencari teman yang baik, carilah ilmu yang baik, yang bermanfaat. Nanti kalau kalian sudah kuat, walaupun kalian dipengaruhi di sana sini, nggak bakalan terpengaruh. Tapi kalau sekarang sedikit saja oleng, habis. Oleng juga itu semuanya. Nah, maka berhati-hatilah kita semuanya. Baik, cukup sekian. Insyaallah kita sambung lagi. Kemudian diberitahukan kepada para jamaah, insyaallah kami pribadi nanti akan memimpin rombongan umrah musim pertama setelah haji, itu dimulai dari bulan Agustus, September terus ya, setiap bulan ada keberangkatan umrah. Siapa tahu para jamaah ingin berangkat dengan kami. Umrahnya adalah ada 9 hari, ada 12 hari. Yang 9 hari itu adalah 29 juta rupiah. Sudah lengkap tiket dari Balikpapan, Surabaya, Saudi, termasuk hotel, termasuk pelengkapan umrah. Yang 12 hari itu harganya 32 juta. Ya, itu juga lengkap dari Balikpapan, sudah tiketnya, perlengkapan umrah dan seterusnya. Nah, siapa tahu ada yang kepingin berangkat, kita masih ada seat ya, masih ada waktu panjang dan juga masih ada bangku pesawat yang masih kosong. Siapa tahu para jamaah kepingin berangkat, maka segeralah mendaftar. Kalau yang belum punya paspor, maka segeralah kirim KTP, nanti kita buatkan surat rekomendasi pembuatan paspor. Yang penting syaratnya ada paspor yang masih berlaku dengan 3 kosakata nama, kemudian vaksin 1, 2, 3 lengkap, kemudian jangan lupa ongkosnya. Punya paspor, punya vaksin, nggak ada ongkosnya, ya Anda berangkat juga. Ya, jadi siapa yang kepingin, ayo segera mendaftar. Ya, rasa-rasanya kita yang paling murah di Balikpapan, dan kayaknya nggak ada lagi yang paling murah daripada itu. Kalau ada pun yang murah, itu berangkatnya dari Jakarta. Ya, jadi kami membuka layanan itu, mudah-mudahan masih ada yang kepingin berangkat, mumpung masih ada seat yang kosong. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.